Weton Pon punya karisma uang kuat. Halo sahabat primbon semua. Selamat datang kembali di channel yang selalu membahas rahasia kehidupan berdasarkan perhitungan leluhur Jawa. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang auranya begitu kuat, ucapannya selalu didengar, dan seolah-olah apapun yang disentuhnya berubah jadi keberuntungan? Konon, orang-orang ini adalah pemilik Weton Pon. Hari ini, kita akan bongkar tuntas mengapa Weton Pon dipercaya punya karisma luar biasa, rezeki yang tak pernah putus, dan punya daya tarik uang yang sangat kuat. Kita akan bahas dari karakter, naungan lintang, hingga ramalan rezeki di tahun depan. Sebelum kita mulai, yuk buktikan kalau kalian benar-benar sahabat primbon sejati. Klik tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video primbon menarik lainnya. Jangan lupa like video ini jika kalian ingin rezeki kalian ikut mengalir deras seperti bahasan kita kali ini. Sudah diklik? Keren. Mari kita mulai. Mengenal karakter dan filosofi Weton Pon. Dasar filosofi pasaran pon, energi wetan dan keseimbangan alam. Dalam sistem penanggalan Jawa, Pawukon, satu siklus hari terdiri dari dua unsur utama, hari, Saptawara, dan pasaran, Pancawara. Pasaran pon adalah salah satu dari 5 pasaran, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, yang memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan menjadi kunci karakter pemilik weton tersebut. Secara kosmologi, pasaran pon seringkali dikaitkan dengan arah timur, wetan. Timur, dalam perspektif Jawa kuno, adalah arah tempat matahari terbit, melambangkan permulaan, harapan, dan energi yang terakumulasi. Lebih dari itu, pon juga diasosiasikan dengan unsur bumi atau panggonan, tempat wadah, yang siap menampung dan menyimpan. Inilah mengapa pasaran pon secara esensial melambangkan kemakmuran, harta, dan kemampuan untuk menyimpan atau mengelola kekayaan. Pemilik weton pon, yang lahir pada pasaran pon, dipercaya membawa energi, wadah, ini. Mereka cenderung memiliki naluri kuat terhadap nilai materi, aset, dan investasi. Semua yang mereka pegang, baik itu berupa tanah, properti, atau bahkan ide, memiliki potensi besar untuk menjadi sesuatu yang berharga. Energi pon memberikan mereka kestabilan dan daya tarik terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, namun tetap dalam koridor keseimbangan alam. Karakter utama, keberanian, ketertutupan, dan jiwa pemimpin tersembunyi. Karakteristik pemilik weton pon sering digambarkan sebagai individu dengan dua sisi mata uang yang sangat kontras, menjadikannya penuh misteri dan daya tarik. Satu tenang dan tertutup, pendiam tapi mendalam. Secara lahiriah, orang berweton pon mungkin tampak tenang, pendiam, atau bahkan cenderung dingin. Mereka bukanlah tipe orang yang suka mengumbar cerita atau emosi di depan umum. Sifat tertutup ini bukan berarti mereka tidak ramah, melainkan karena mereka memiliki dunia batin yang sangat kaya. Mereka cenderung memproses informasi dan mengambil keputusan secara mendalam dan hati-hati sebelum mengungkapkannya. Kehati-hatian inilah yang sering membuat keputusan bisnis atau langkah hidup mereka jarang meleset. 2. Berpendirian kuat, tangguh dan pantang mundur. Meskipun terlihat tenang, pemilik pon memiliki pendirian yang sangat kuat, bahkan terkadang terkesan keras kepala, disebut juga pambuang. Sekali mereka yakin pada suatu tujuan atau ide, sangat sulit untuk menggoyahkan keyakinan tersebut. Energi bumi yang melekat pada pon memberikan mereka ketangguhan dan daya tahan yang luar biasa. Mereka sangat ulet dan pantang menyerah dalam mencapai ambisinya, terutama yang berkaitan dengan kemapanan dan kekayaan. Inilah sumber dari daya tarik uang mereka. Mereka tidak akan berhenti sebelum mencapai target finansialnya. 3. Jiwa pemimpin dan pengayom, watak Lakuning Banyu. Weton pon berada di bawah naungan Lakuning Banyu, laku air. Air adalah elemen yang tenang, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk merusak atau menghidupkan. Mengayomi, seperti air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah, weton pon memiliki kecenderungan untuk mengayomi dan melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga atau bawahan mereka. Mereka adalah sandaran yang kuat. Adaptasi, namun kaku air mampu beradaptasi dengan wadahnya. Namun di sisi lain, jika sudah tenang, air itu sulit diubah arahnya tanpa hambatan. Hal ini merefleksikan bahwa mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, tetapi cenderung kaku dalam hal prinsip atau aturan yang sudah mereka tetapkan. Jiwa pemimpin mereka seringkali tersembunyi. Mereka memimpin bukan dengan teriakan,
melainkan dengan otoritas yang berasal dari kemampuan, hasil kerja, dan ketegasan sikap. Sisi negatif, tantangan yang harus dikelola. Tidak ada weton yang sempurna. Energi PON yang kuat membawa beberapa tantangan yang harus dikelola, agar tidak menjadi penghalang rezeki. Sombong dan membanggakan diri. Karena rezeki dan karisma mereka seringkali kuat, pemilik PON berpotensi besar untuk jatuh pada sifat sombong atau gumede. Mereka perlu terus menjaga kerendahan hati, andhap asor. Keras kepala. Madon sifat berpendirian kuat jika berlebihan bisa menjadi keras kepala dan tidak mau mendengarkan masukan. Padahal, rezeki seringkali datang dari saran dan kerjasama dengan orang lain. Kecenderungan mendominasi. Dalam hubungan, sifat pengayom mereka bisa berubah menjadi mendominasi atau mengatur, yang dapat menimbulkan konflik jika tidak diimbangi dengan sikap terbuka dan kompromi. Pesan kunci untuk pemilik PON. Karisma dan rezeki Anda akan memancar kuat saat Anda mampu mengendalikan sifat kaku dan menggunakan energi lakuning banyu Anda untuk menghidupkan, bukan hanya untuk menampung kekayaan. Karisma magnet uang weton PON, naungan lintang, konsep lintang, peta keberuntungan di langit Jawa. Dalam primbon Jawa, setiap weton dinaungi oleh satu lintang, bintang atau konstelasi tertentu. Lintang ini bukan hanya sebagai penanda kelahiran, melainkan juga sebagai pembawa sifat, nasib, dan takdir rezeki yang memengaruhi perjalanan hidup seseorang. Khusus weton PON, energi pasaran PON yang sudah kuat dalam hal materi diperkuat dan dimodifikasi oleh energi lintang hari kelahirannya, menciptakan karisma yang spesifik sebagai magnet uang. Kita akan fokus pada dua weton PON utama yang memiliki karakter finansial paling unik, Selasa PON, Neptu 10, dan Jumat PON, Neptu 11. Karena gabungan Neptu, jumlah, ini menciptakan pola rezeki yang sangat khas. Selasa PON, Neptu 10 sedih lintang suku, karisma hasil ketekunan. Pemilik weton Selasa PON berada di bawah naungan lintang suku. Lintang ini memiliki gambaran filosofis sebagai pribadi yang ulet, teliti, dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi. Karisma kerja keras terstruktur. Ketelitian dan keuletan. Lintang suku memberikan sifat ketelitian yang luar biasa. Mereka sangat detail dalam pekerjaan, dan tidak suka bekerja setengah-setengah. Karisma Selasa PON datang dari kualitas hasil kerja mereka yang selalu di atas rata-rata. Mereka membangun rezeki bukan dari keberuntungan instan, melainkan dari fondasi usaha yang kokoh dan terstruktur. Magnet kepercayaan. Karena sifatnya yang teliti dan bertanggung jawab, mereka sangat dipercaya dalam hal keuangan atau proyek penting. Kepercayaan inilah yang menjadi magnet uang mereka. Orang lain tidak ragu menginvestasikan modal atau menyerahkan tanggung jawab besar kepada Selasa PON, karena yakin hasilnya akan maksimal dan tidak akan disalahgunakan. Pengayom yang handal. Weton ini juga dikenal suka menolong dan mengayomi. Dalam bisnis, mereka adalah pemimpin yang adil dan mengutamakan kesejahteraan tim. Sikap ini menciptakan loyalitas, dan loyalitas tersebut secara tidak langsung membuka pintu rezeki dan kesempatan baru. Kesimpulan finansial Selasa PON. Uang datang melalui jalur yang bersih, terencana, dan berasal dari jerih payah yang dihargai. Mereka adalah tipe yang membangun pabrik uang mereka sendiri, satu bata demi satu, dengan hasil yang permanen dan stabil. Jumat PON. Neptu 11 sedih lintang kala sungsang, karisma pengaruh dan wibawa. Pemilik weton Jumat PON berada di bawah naungan lintang kala sungsang. Ini adalah salah satu lintang yang paling karismatik dan penuh wibawa dalam primbon. Karisma otoritas dan daya tarik alami. Pengaruh besar dan disegani, lintang kala sungsang memberikan aura wibawa yang kuat. Kehadiran Jumat PON cenderung menarik perhatian, dan mereka seringkali memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan sosial dan profesionalnya. Ucapan mereka didengar, dan mereka memiliki bakat alami untuk memimpin dan mengatur massa atau tim. Magnet kepercayaan publik. Uang bagi Jumat PON seringkali datang melalui jalur publik, popularitas, atau jabatan tinggi. Karisma mereka membuat orang lain percaya pada visi dan misi mereka, sehingga mudah mendapatkan dukungan, baik berupa modal, endorsement, maupun pengikut setia. Mereka sangat cocok menjadi politisi, public figure, atau pengusaha yang bergerak di bidang jasa konsultan dan kepemimpinan. Kemampuan negosiasi. Sifat pasaran PON yang tenang dipadukan dengan wibawa kala sungsang menjadikan mereka negosiator yang ulung. Mereka tahu kapan harus tegas dan kapan harus melunak, sehingga mampu memenangkan kesepakatan-kesepakatan besar.
Kesimpulan finansial Jumat Pon, uang datang melalui pengaruh sosial, networking, dan kepercayaan yang diberikan oleh banyak orang. Karisma mereka adalah daya tarik alami yang membuat rezeki seolah-olah mengejar mereka, terutama dalam bentuk bisnis skala besar dan kemitraan. Rahasia kesuksesan magnet uang Weton Pon. Meskipun Weton Pon memiliki dua jalur rezeki yang berbeda, teliti versus wibawa, rahasia mengapa semua yang dipegang jadi duit terletak pada sinergi elemen pasaran Pon. Pendirian tegas, mereka tidak mudah terombang-ambing oleh tren sesaat, sehingga investasi dan usaha mereka cenderung jangka panjang dan teruji. Fokus materi, energi Pon yang melambangkan harta membuat mereka secara insting tahu di mana letak potensi keuntungan tertinggi. Kualitas di atas segalanya, baik melalui ketelitian, Selasa Pon, maupun wibawa, Jumat Pon, mereka selalu menawarkan kualitas terbaik, dan kualitas selalu dihargai dengan harga yang tinggi. Ramalan keuangan, semua dipegang jadi duit. Makna pepatah, semua dipegang jadi duit. Pepatah primbon yang menyebutkan bahwa Weton Pon memiliki potensi di mana semua yang dipegang jadi duit, bukan berarti mereka adalah pribadi yang secara ajaib mendapatkan uang tanpa bekerja. Filosofi ini lebih merujuk pada daya ubah, transformasi, yang mereka miliki. Karena dinaungi oleh pasaran Pon yang erat kaitannya dengan energi bumi, kemampuan menampung dan menyimpan harta, Weton ini memiliki insting bisnis dan keuletan untuk mengubah potensi menjadi nilai nyata. Jika orang lain melihat sebatang kayu, Weton Pon melihat furnitur bernilai jual. Jika orang lain melihat masalah, Weton Pon melihat peluang bisnis konsultasi. Kekuatan finansial Weton Pon berasal dari dua aspek utama, ketekunan yang tak kenal lelah, didukung lintang suku pada Selasa Pon, dan daya jual karisma, didukung lintang kalasungsang pada Jumat Pon. Kombinasi ini memastikan bahwa, apapun bidang yang mereka masuki, mereka akan berjuang hingga mencapai kemapanan finansial yang signifikan. Bidang rezeki utama yang sesuai dengan energi Pon. Untuk memaksimalkan potensi, magnet uang, mereka, Weton Pon harus memilih jalur karir yang selaras dengan karakter dasar mereka. Tegas, teliti, dan memiliki jiwa pengayom pemimpin. 1. Wirausaha dan bisnis, investor jangka panjang. Ini adalah jalur rezeki yang paling dianjurkan. Energi Pon yang melambangkan kemakmuran sangat cocok untuk perdagangan properti tanah. Karena Pon dikaitkan dengan bumi, investasi pada aset tak bergerak, properti, tanah, akan memberikan keuntungan berlipat ganda. Mereka memiliki insting kuat untuk membeli di harga rendah dan menjual di saat yang tepat. Barang koleksi dan barang mewah. Ketelitian Selasa Pon dan wibawa Jumat Pon cocok untuk bisnis yang membutuhkan penilaian detail dan kepercayaan tinggi, seperti barang antik, perhiasan, atau mobil mewah. Kontraktor dan developer. Sifat kepemimpinan dan kemampuan mengelola yang dimiliki Pon sangat sesuai untuk mengelola proyek pembangunan skala besar. 2. Jabatan publik dan jasa konsultasi. Pemimpin karismatik. Khususnya bagi Weton Pon dengan neptu besar, seperti Jumat Pon, karisma dan wibawa adalah aset utama. Pemimpin perusahaan manajemen puncak. Mereka mampu memimpin dengan otoritas yang tenang, membuat bawahan loyal dan patuh. Konsultan profesional. Mereka bisa menjual keahlian dan pengetahuan mereka dengan harga tinggi karena kepercayaan publik terhadap ketegasan dan kejujuran mereka. Bidang hukum kehakiman. Sifat berpendirian kuat dan keadilan, walaupun terkadang kaku, menjadikan mereka cocok di bidang penegakan hukum. 3. Bidang yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Pekerja detil. Bagi yang memilih jalur profesional karyawan, bidang yang membutuhkan fokus mendalam akan sukses. Akuntansi dan analisis keuangan. Sifat teliti Selasa Pon sangat dibutuhkan di sini. Teknisi atau insinyur. Pekerjaan yang membutuhkan presisi dan dedikasi tinggi. Penulis atau peneliti. Mereka mampu fokus dalam waktu lama untuk menghasilkan karya berkualitas tinggi. Kunci sukses finansial. Mengutamakan kualitas dan kejujuran. Agar ramalan, semua dipegang jadi duit, menjadi kenyataan. Weton Pon harus memegang teguh prinsip leluhur. Jangan cepat puas. Meskipun rezeki mudah didapat, Weton Pon harus menghindari sifat gemah ripah, cepat puas, yang bisa menghambat pertumbuhan. Kekuatan mereka adalah keuletan. Mereka harus terus bergerak maju. Jaga kualitas. Rezeki Weton Pon mengalir deras saat mereka mengutamakan kualitas di atas kuantitas. Produk atau jasa yang mereka tawarkan harus selalu memiliki standar tertinggi.
Kualitas ini menjaga karisma dan kepercayaan. Hindari curang. Energi pon yang kuat juga memiliki potensi keserakahan. Jika mereka mencoba jalur yang tidak jujur, curang, rezeki mereka bisa merosot drastis karena melanggar energi lakuning banyu yang harusnya mengalir murni. Dengan memadukan energi lintang yang spesifik dengan prinsip kerja yang benar, weton pon akan selalu menemukan jalan untuk mengubah apapun yang mereka sentuh menjadi keberuntungan finansial yang stabil dan berkelanjutan. Hubungan asmara. Kunci penguat rezeki peran pasangan dalam keseimbangan energi weton. Dalam primbon Jawa, pernikahan atau hubungan asmara sejati dipandang sebagai proses penyatuan dua energi, Neptu, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan hidup, mencapai selamat lan kebak rejeki. Bagi weton pon, yang dikenal memiliki karakter tegas, tertutup, dan berpotensi kaku, pasangan yang tepat sangat krusial. Pasangan yang salah dapat memicu konflik dan bahkan menghambat aliran rezeki. Sebaliknya, pasangan yang serasi akan bertindak sebagai kunci pembuka gerbang rezeki dan meredam sifat keras weton pon. Konsep ini dikenal sebagai perhitungan pecak jodoh, ramalan jodoh, berdasarkan hasil pembagian Neptu total menjadi beberapa siklus kehidupan, seperti Tibo Sri, Gedhong, Loro, Pati, atau Sugih. Kriteria pasangan ideal menuju kesejahteraan. Tibo Sugih. Weton pon, terutama yang memiliki Neptu 10 dan 11, sangat disarankan mencari pasangan yang mampu menciptakan hitungan akhir Tibo Sugih, kaya sejahtera. Kategori Neptu pasangan yang paling ideal adalah mereka yang jika digabungkan akan menghasilkan total 8, 12, atau 17. Satu pasangan dengan Neptu total 8 atau 17. Pasangan ini seringkali membawa energi yang mendukung dan melengkapi sifat pon yang cenderung kaku. Contoh pasangan, Neptu 8 sedih Senin Wage, 4-4. Contoh pasangan, Neptu 17 sedih Kamis Pahing, 8-9, Sabtu Kliwon, 9-8. Alasan kecocokan, pasangan dengan Neptu ini, terutama 17, cenderung memiliki energi wibawa yang seimbang, sehingga keduanya bisa saling menghormati dan tidak ada yang saling mendominasi. Pasangan ini akan menciptakan hubungan yang harmonis dan stabil, di mana istri menjadi pendukung setia ambisi suami, weton pon, dan rezeki datang dari jalur-jalur yang mulia, Tibo Gedhong atau Tibo Sugih. Dua pasangan dengan Neptu total 12. Ini adalah kategori jodoh yang paling unik dan seringkali membawa nasib baik setelah melewati masa sulit. Contoh pasangan, Neptu 12 sedih Minggu Pon, 5-7, Senin Kliwon, 4-8, Selasa Legi, 3-5, Rabu Pahing, 7-5, Kamis Wage, 8-4. Alasan kecocokan, walaupun secara perhitungan Jawa kuno, pasangan ini mungkin awalnya menunjukkan indikasi Tibo Loro, sakit kesulitan. Artinya, di awal pernikahan atau perjuangan, mereka akan menghadapi masa-masa sulit, krisis, atau cobaan yang berat. Namun, karena semangat weton pon yang ulet dan pantang menyerah, mereka akan mampu melewati masa loro tersebut, dan setelah itu, hubungan mereka akan naik kelas menjadi Tibo Sugih atau Tibo Gedhong. Kesulitan di awal justru menjadi penguat rezeki dan pondasi cinta yang tak tergoyahkan. Strategi penguat rezeki melalui hubungan. Pasangan yang tepat bagi weton pon memiliki fungsi vital. Meredam sifat keras. Pasangan weton pon, yang cenderung berwibawa dan tidak mudah didikte, akan mampu menyeimbangkan sifat keras kepala weton pon. Mereka berfungsi sebagai rem yang membuat weton pon lebih fleksibel dan terbuka pada saran, yang mana fleksibilitas ini sangat penting dalam menghadapi fluktuasi bisnis dan rezeki. Perluasan jaringan. Pasangan yang cerdas dan suportif dapat membantu memperluas jaringan sosial weton pon yang cenderung tertutup. Jaringan yang luas adalah kunci rezeki bagi weton pon, terutama bagi Jumat pon yang mengandalkan kepercayaan publik. Dukungan mental. Weton pon adalah pejuang yang ulet. Dukungan mental dari pasangan di rumah memberikan mereka energi untuk terus berjuang tanpa lelah di luar, memastikan usaha mereka selalu menghasilkan buah kekayaan. Intinya, bagi weton pon, asmara bukan hanya soal cinta, tapi adalah investasi rezeki jangka panjang. Memilih pasangan adalah memilih fondasi kekayaan dan kebahagiaan sejati. 5. Puncak karir dan titik balik kehidupan konsep pancawara dan siklus usia dalam primbon. Dalam tradisi primbon Jawa, kehidupan manusia dibagi menjadi beberapa siklus usia yang memiliki karakteristik energi, keberuntungan, tantangan, dan rezeki yang berbeda-beda.
Siklus ini sangat dipengaruhi oleh pancawara, pasaran, dalam hal ini pon, dan saptawara, hari. Memahami siklus ini sangat penting bagi weton pon agar mereka dapat memanfaatkan masa emas, puncak kejayaan, dan bersiap menghadapi masa-masa sulit, tibo loro. Energi weton pon, yang melambangkan kestabilan dan kemakmuran, menunjukkan bahwa rezeki mereka cenderung dibangun secara bertahap, bukan instan, mencapai kematangan penuh di usia pertengahan. B. Fase pertumbuhan dan penanaman fondasi, 0-30 tahun, usia 0-18 tahun, fase penempaan diri. Fase ini seringkali dihabiskan weton pon di bawah bayang-bayang keluarga atau menghadapi keterbatasan tertentu. Ini adalah masa di mana sifat ulet dan pendirian kuat weton pon mulai ditempa. Tantangannya adalah menghadapi lingkungan yang mungkin kurang mendukung ambisi mereka. Rezeki di fase ini bergantung penuh pada orang tua. Pesan kunci, weton pon harus fokus pada pengembangan diri dan pembelajaran yang mendalam. Energi pon membutuhkan ilmu dan skill sebagai pupuk agar kelak dapat menumbuhkan kekayaan. Usia 19-30 tahun, peningkatan pesat dan awal pembangunan. Setelah lulus dari fase penempaan, energi pon mulai matang dan stabil. Mereka mulai menemukan jalur karir yang sesuai, dan rezeki mulai terlihat peningkatannya. Karakteristik yang menonjol adalah etos kerja yang tinggi dan keberanian untuk mengambil risiko, terutama risiko yang sudah diperhitungkan. Titik balik pertama, sekitar usia 25-27 tahun, weton pon biasanya menemukan titik balik karir yang signifikan, entah itu memulai bisnis sendiri atau mendapatkan promosi jabatan yang besar. Waspada. Pada fase ini, mereka harus berhati-hati terhadap godaan kesombongan atau sifat keras kepala yang muncul karena merasa sudah sukses. Kesombongan adalah penghalang utama rezeki weton pon. Fase puncak kejayaan dan stabilitas, 31-55 tahun, usia 31-45 tahun, masa emas karir, puncak kejayaan. Inilah puncak kejayaan bagi weton pon. Energi lintang suku dan kala sungsang berada di titik terkuatnya. Sifat teliti, Selasa pon, dan wibawa, Jumat pon, bekerja maksimal. Realisasi harta. Segala rencana dan investasi yang dibangun di usia 20-an mulai membuahkan hasil finansial yang luar biasa. Mereka mampu membeli aset besar, memperluas bisnis, dan mencapai kemapanan yang diimpikan. Karisma otoritas. Karisma mereka sangat kuat, membuat mereka disegani di lingkungan profesional. Mereka menjadi pemimpin yang dihormati dan memiliki pengaruh luas. Pesan kunci. Masa ini harus dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang dan menciptakan sistem, bisnis pasif income, agar rezeki tidak hanya bergantung pada tenaga. Usia 46-55 tahun, fase stabilitas dan pengamanan aset. Rezeki masih berada di level tinggi, namun intensitas kerja mulai menurun. Ini adalah fase di mana weton pon harus fokus pada pengamanan dan manajemen aset. Titik balik kedua. Transisi dari pekerja keras menjadi pengelola harta. Mereka mulai mewariskan ilmu atau bisnis kepada generasi penerus, atau fokus pada investasi yang menghasilkan pendapatan pasif, sewa properti, dividen saham. Fase kebijaksanaan dan ketenangan, 56 tahun ke atas. Di atas usia 56 tahun, weton pon memasuki fase tibo gedhong, sejahtera. Rezeki tidak lagi datang dari pekerjaan fisik, melainkan dari nama baik, aset yang sudah dibangun, dan warisan spiritual ilmu. Mereka menjadi sosok yang dihormati dan sering dimintai nasihat. Inti dari siklus kehidupan pon. Kesuksesan finansial weton pon adalah hasil dari kerja keras terstruktur di usia muda dan manajemen aset yang bijaksana di usia tua. Mereka harus memanfaatkan masa emas 31-45 tahun untuk membangun kerajaan yang stabil. Sahabat Primbon Nusantara. Itulah rahasia besar di balik karisma dan kuatnya uang weton pon. Ingatlah pesan ini, karisma sejati weton pon bukan hanya terletak pada keberuntungan, tapi pada pendirian dan ketegasan mereka. Jadikan sifat tertutup dan ketenangan Anda sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Rezeki akan datang saat Anda menjadi diri sendiri dan bekerja dengan kualitas terbaik. Nah, sekarang giliran Anda. Apakah Anda pemilik weton pon? Coba tulis di kolom komentar weton Anda dan ceritakan, apakah ramalan ini sesuai dengan perjalanan hidup Anda? Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang punya weton pon,
agar mereka tahu betapa istimewanya mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video Primbon berikutnya. Semoga rezeki kita semua selalu dilimpahkan. Salam Primbon Nusantara.